Kembali saya Lintang Pudiastuti, Anda menyaksikan Net Jawa Tengah. Dari sebongkah rongsokan, ia berjuang atas nama pendidikan, menjual sampah agar anak negeri tetap bersekolah. Tak sekedar menjaga harapan, mimpi puluhan siswa bahkan sudah ia wujudkan hingga ke universitas unggulan. Sambang sedulur meniti rongsokan peduli pendidikan. Masalah ekonomi itu urusan belakang, yang penting sekolah. Dunia ini kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Pak Husein adalah motivasi saya, inspirasi saya. Kalau nggak ada Pak Husein mungkin saya nggak bisa mendapatkan beasiswa ini dan tidak bisa sekolah. Memberikan sepatu juga nggak bisa. Uang masih menjadi tebusan bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan. Tak punya modal, mereka akan tertinggal. Tak punya biaya, mereka mengejar beasiswa. Hadir sebagai solusi, Ahmad Husein coba beraksi. Dari sebuah rongsokan, guru agama ini berjuang atas nama pendidikan. Husein ciptakan terobosan. Sebuah beasiswa dari hasil penjualan barang bekas agar anak didik tetap dapat naik kelas. Pak Husein, beasiswa Rosok. Apa sih awal mula tercetusnya akhirnya Pak Husein ini punya ide beasiswa Rosok ini? Apa latar belakangnya nih Pak? Ketika di tahun 2007, saya ngajar di salah satu tempat, yaitu SMK. Beberapa anak ketika masuk tahun ajaran baru, itu banyak yang terhenti sekolahnya, atau akhirnya keluar. Dengan kondisi seperti ini, 1-2 anak hingga sampai kurang lebih 5 anak, itu menjadi keprihatinan saya. Mereka adalah anak bangsa, mereka adalah penerus bangsa. Akhirnya tercetus dengan munculnya rumah beasiswa Rosok atau barang bekas. Disitulah akhirnya saya berjibaku dengan beberapa teman yang mau saya ajak untuk bergabung sama siswa, khususnya anak-anak OSIS dan Paskibra. Alhamdulillah muncul beasiswa tersebut. Sepuluh tahun sudah, beasiswa Rosok merajut asa, menjaga mimpi anak tak punya biaya agar tetap bersekolah. Dayun salah satunya. Saya bermotivasi untuk mendapatkan ranking 1 sampai kelas 3. Agar saya membanggakan Pak Husein, karena Pak Husein juga berkata, masalah ekonomi itu urusan belakang, yang penting sekolah. Dunia ini kalau tidak ada ilmu tidak bisa. Buat beli sepatu, buat bayar SPP juga. Nanti Pak Husein buat aku. Pak Husein adalah motivasi saya, inspirasi saya. Kalau nggak ada Pak Husein mungkin saya nggak bisa mendapatkan beasiswa ini dan tidak bisa sekolah. Memberikan sepatu juga nggak bisa. Tak sendiri, bersama 19 relawan yang terdiri dari siswa OSIS dan Paskibra, Husein membentuk tim khusus mewujudkan beasiswa Rosok. Usai sekolah, mereka berkelompok dan berpencar sesuai arahan, mengumpulkan barang bekas untuk kemudian diperjualbelikan. Melalui cara ini pula, nilai-nilai kehidupan coba Husein tanamkan pada siswa-siswi relawan.
sebenarnya saya nggak bisa kasih apa-apa buat teman-teman. Saya cuma bisa ngasih tenaga buat cari-cari rosok ke rumah-rumah. Ya sebenarnya sampai nguras tenaga sih ya Mbak. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman bisa sekolah bareng sama-sama, kita senang-senang. Kalau nilai-nilai yang diajarkan sama Pak Uzan adalah saling menolong, karena menolong itu sangat indah di mata Tuhan. Dan pelajaran-pelajaran yang dikasih sama Pak Uzan, aku terima dengan sangat baik. Di mana pelajaran itu membuat diri saya tambah lebih indah di masa depan nanti. Menggunakan motor pribadi, barang apapun Hussein dan relawan angkut, mulai dari buku bekas, kardus, hingga besi tua. Usai terkumpul, waktunya kembali ke sekolah, memilah barang-barang yang akan dijual ke pengepul. Tadi rosoknya dapat banyak banget. Nah, yang paling mahal biasanya kayak gini nih, aluminium, bahan aluminium kayak gini. Ini sekilo bisa 14.000 dapat ya. Susah banget bukanya. Nah, semuanya udah dipak, sekarang waktunya kita ke pengepul buat ngejual ini semua. Semoga dapat banyak ya. Dari hasil penjualan barang bekas, dalam sebulan biasanya Hussein mengantongi 1 hingga 3 juta rupiah. Dari rongsokan ini pula, mimpi lebih dari 25 anak sudah ia wujudkan. Tak hanya sekolah menengah, melainkan hingga jenjang kuliah. Waktu itu saya kelas 2 SMK, Mbak. Belum bayar SPP selama 2 bulan. Nah, kebetulan kalau saya belum bayar SPP selama 2 bulan itu, saya nggak bisa ikut ujian nih, Mbak. Waktu itu saya dibantu sama Pak Usen untuk mendapatkan biaya beasiswa rosok ini. Dan alhamdulillah saya bisa ikut ujian, Mbak. Tanpa adanya beasiswa rosok ini, mungkin saya nggak bisa sampai sekarang, sampai kuliah seperti sekarang ini, Mbak. Pak Usen berjasa banget bagi saya. Buat saya semangat, dan saya nggak ingin mengecewakan Pak Usen. Apapun caranya saya belajar semaksimal mungkin dan buat beliau bangga gitu, Mbak. Ahmad Hussein mengajarkan kita, rencana hanya sekedar wacana jika tak dibarengi aksi nyata. Harapannya sederhana, menekan angka putus sekolah di Indonesia, memotivasi anak bangsa menggapai cita-cita. Saya menyadari bahwa andai kata ketika nasib anak kandung saya sendiri, ketika faktor ekonomi menjadi penghalang untuk menuntut ilmu, oleh karena itu kepedulian saya belum bisa memberikan bentuk materi kepada siswa. Saya akhirnya mendirikan dengan barang rosok itu. Kemampuan bukan satu-satunya media meraih keberhasilan. Hasil yang kita dapat akan selalu berbanding lurus dengan besarnya kontribusi yang telah kita berikan. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Jangan hanya mengkritisi potret pendidikan negeri, bergeraklah dengan aksi dan hati. Melalui Sedulur Hussein, kita dapat belajar untuk membuka secercah jalan pendidikan dengan sebongkah sampah. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin kita sambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal dadi dulur, yen wis dadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.